Shalom, dengan penuh sukacita kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat di Balikpapan, edisi Rabu 23 Juni tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih malam ini Tuhan menyediakan kepada kami ruang dan waktu untuk bersama-sama beribadah, terlebih lagi bersama hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus menyertai kami agar kami dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, berbicaralah kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Malam ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal yang ke-19, ayat 8 sampai 24. 1 Samuel 19 ayat yang ke-8 sampai 24. Firman Tuhan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk melihat Daud. Katanya,
bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, "Ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama." Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, "Apakah juga Saul termasuk golongan nabi?" Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema menikmati proses Tuhan. Dalam bahasa Toraja, ma'atan umpiagi penggauranna uang. Saudara, James Allen dalam sebuah kalimat pernah mengungkapkan bagaimana ia menggambarkan kehidupan Daud dalam menghadapi masalahnya. Ia mengatakan seperti ini, "Makin tenang seseorang, makin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah hidup yang dilalui Daud begitu berat dan menakutkan, termasuk ketika ia menghadapi orang Filistin dan rencana pembunuhan bagi dirinya. Dengan kedekatannya kepada Tuhan, tentu saja Daud bisa mengeluh dan protes terhadap hal-hal buruk yang menimpanya. Kendati demikian, Daud tetap memilih tenang dan berusaha menghindar dari bahaya tersebut. Tuhan memakai Mikal dan Samuel untuk melindunginya. Bahkan orang-orang suruhan Saul dipenuhi roh, sehingga rencana pembunuhan terhadap dirinya digagalkan oleh Tuhan. Saudara, sikap tenang Daud dalam menghadapi setiap masalah hendaknya menjadi pelajaran bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Sikap tenang akan membawa kita kepada suasana hati yang tepat untuk mengambil keputusan
Sedangkan sikap yang mengeluh bisa saja membuat kita mengambil keputusan yang gegabah, keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang salah. Setiap hal yang kita alami dalam hidup ini mengantar kita untuk melihat keseluruhan proses yang kita harus lalui untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kadangkala kita meminta kepada Tuhan untuk memudahkan jalan hidup kita. Namun yang lebih utama ialah meminta supaya Tuhan menguatkan kita untuk melalui setiap hal yang berat sekalipun. Hidup memang berat, karena ujian yang kita hadapi hampir setiap saat. Tenanglah, nikmatilah prosesnya tanpa perlu protes. Hiduplah dalam proses Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap proses hidup yang kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak penderitaan dan kesusahan yang kami hadapi, tapi ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersikap tenang dan menantikan Tuhan berkarya atas hidup kami. Demikianlah firman-Mu yang telah kami dengarkan malam ini, kiranya tertanam baik dalam hati kami. Kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di tengah keluarga kami masing-masing, bahkan di tengah persekutuan jemaat-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan, kesehatan, untuk pertambahan usia, untuk keberhasilan dalam usaha pekerjaan, juga kesuksesan anak-anak kami dalam studi mereka. Syukur kepadamu Tuhan, bahwa semua dapat kami nikmati. Terlebih lagi Tuhan, bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan yang hari ini boleh bertambah usianya setahun lagi. Willy Dawenan, Ibu Jenny Tamu, Ariel Saputra Sampetako, Lewi Duma, Florencia, Filsli Barung, Dina, Carlise Feodora Parangan. Tuhanlah yang telah menambahkan usia mereka. Kami percaya juga bahwa di hari-hari mendatang ini, kasih Tuhan juga akan terus berlimpah dalam hidup mereka, dengan berbagai hal yang mereka lalui, dalam segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab masing-masing, menata hidup rumah tangga mereka, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka. Demikian juga dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, topanglah mereka. Kiranya mereka senantiasa dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan topang mereka, berkati setiap perawatan yang mereka terima, sehingga mereka dapat disembuhkan kembali. Mereka yang bergumul oleh karena relasi yang kurang baik di tengah keluarga, mereka yang bergumul oleh karena pekerjaan, oleh karena kebutuhan hidup sehari-hari, bergumul karena masa depan anak-anak mereka, akan kelanjutan studi mereka, bergumul oleh karena menantikan hadirnya anak di tengah keluarga setelah sekian lama hidup berumah tangga, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, teguhkan iman mereka, yakinkan bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa di surga, lewat syafaat ini juga kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut. Tuhan karuniakanlah keteguhan iman, karuniakan kesehatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan ini. Mereka yang harus terpisah dengan keluarga mereka, terpisah dengan istri atau suami, dengan anak-anak, terpisah dengan orang tua, di mana saja mereka berada, baik karena tugas pekerjaan maupun karena studi, Tuhan berkatilah. Berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkatilah ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat, menata persekutuan sebagai persekutuan yang terus bertumbuh dalam hikmat kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses mutasi hamba-Mu, Pendeta Dela Bruri Safar. Tuhan berkati panitia yang Tuhan sudah tentukan dalam merencanakan dan melaksanakan proses penguraian ini. Tuhan juga berkati sehingga dapat berjalan dan berlangsung dengan baik.
dan di atas semua itu nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara virtual bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, di mana saja mereka berada, ya Tuhan berkatilah. Lewat doa ini juga kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Berkati juga gereja-Mu, Gereja Toraja, dalam tugas panggilan pelayanan di mana saja gereja-Mu hadir. Ya Bapa di surga, pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, Tuhan tetap karuniakan kepada kami kesehatan, imunitas tubuh yang baik, dan Tuhan melindungi dan menyertai kami sehingga suatu waktu pandemi ini dapat berlalu. Ini syafaat kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia, sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Demikian kebersamaan kita malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.